Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Capendi. Kemarin kita banyak membahas tentang bagaimana timnas Indonesia nggak bisa tampil di Piala Dunia U20. Kita akan membahas lebih jauh dari itu, tapi masih ada sangkut pautnya, gitu loh. Masih ada rentetannya di situ. Kenapa kita kemarin itu banyak yang tidak setuju kalau timnas Israel itu ikut dalam Piala Dunia di Indonesia? Karena konstitusi kita di era terbentuknya sampai sekarang itu masih memegang teguh menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang dipegang. Sehingga kemarin itu banyak orang mengkaitkan bahwa Israel itu masih menjajah gitu loh, masih menjajah Palestina. Setelah itu kita bahas di channelku ini. Kenapa mereka-mereka yang menolak itu sangat memegang teguh? Gini loh, mereka itu juga nggak salah juga, karena pada kenyataannya sekarang itu orang-orang Israel itu masih menjajah Palestina gitu loh, masih menduduki wilayah Palestina, masih merebut wilayah Palestina, masih mengusir orang-orang Palestina yang notabene dia itu ada di tanah mereka sendiri. Nah, ini yang membuat kemarin orang-orang yang menolak itu geram sekali gitu loh. Sampai kemarin itu sangat menyedihkan berita itu. Kemarin tanggal 5 atau tanggal 6 April, mereka dengan membabi buta menangkap orang-orang Palestina yang berada di Masjidil Aqsa, tempat suci lho Masjidil Aqsa. Mereka dengan sepatu bootnya, dengan senjata lengkap menembak itu. Ada ininya, ada videonya, ada korbannya juga. Mungkin nggak tahu apa mereka pakai peluru karet, apa peluru api, kita nggak tahu. Kita lihat ada juga yang korbannya itu kena kayak peluru timah itu, bukan peluru karet. Mereka kena tapi kena di bagian tangannya. Nggak tahu apa itu peluru karet ditembakkan dengan jarak dekat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada penyerbuan antara Israel dan kepolisian Israel masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dan di situ kan kebiasaan orang sana kalau habis sholat taraweh itu kan mereka itu merenung atau membaca Al-Quran atau berdiskusi, iktikaf. Tapi pihak Israel itu melarang mereka gitu loh, melarang mereka karena alasan pihak Israel itu bahwa mereka akan merencanakan sesuatu untuk menyerang Israel. Itu penafsirannya mereka. Bahkan petinggi-petinggi Israel bilang begitu. Ya udah, daripada kita panjang-panjang, kita saksikan video berikut ini. Yo. طبعا قتلونا جوا، احكي فيش لنا ولا شو شاب. في شو في كل الشباب جوا ميتين ولا حتى تسأل فيهم. الله اكبر عليكم، شو بتستنوا؟ ما خلاش بنت ولا ضربوها لنا جوا. المسجد القبلي كلياته مكسر. الله اكبر عليكم على امتكم. الشباب جوا كلهم دم، المصلى كله نازل.
Betapa mereka itu sangat teganya gitu loh. Itu umat manusia, nggak usah lihat agama dulu lah, lihat kemanusiaan, lihat kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, kenapa kok sampai diberlakukan seperti itu? Salah mereka itu apa, gitu kan? Kalaupun itu mereka habis sholat taraweh apa, mereka ingin mengaji di dalam masjid atau apa, paling nggak mereka kan bisa mengawasinya mereka gitu loh, bisa menempatkan polisi atau tentara di dalam masjid. Mereka nggak bersalah, awasi aja, jangan sampai mereka itu merencanakan sesuatu. Ada CCTV juga, apa nggak bisa seperti itu? Kalau nanti ada yang merencanakan sesuatu kan bisa lihat ini orangnya, ya ditangkap aja orang itu. Kalau pihak Israel beralasan takut karena mereka merencanakan sesuatu, apa cara itu nggak bisa dengan menaruh CCTV atau menaruh beberapa petugas keamanan untuk mengawasi para jamaah di Masjidil Aqsa? Toh mereka masuknya di Masjidil Aqsa itu melalui border yang sangat ketat, melalui pemeriksaan yang sangat ketat, menyeberang cross ke masjidilnya itu dengan ketat. Bahkan hanya diberlakukan untuk anak-anak di bawah 12, ibu-ibu, dan orang laki yang dewasa yang berusia 55 ke atas. Nah, itu kan sudah ketat sekali. Bahkan kalau yang muda-muda itu hanya di halamannya saja, membaca Al-Quran di halaman masjidil aja. Nah, dari situ kan kita bisa membaca bagaimana pihak Israel itu mendiskriminasikan gitu loh. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin pihak Israel itu kan sangat terpukul karena kejadian pada waktu lampau, bagaimana diberlakukan Nazi. Mereka diberlakukan Nazi sangat kejam. Waktu itu kan Perang Dunia Pertama gitu loh. Perang Dunia Pertama, banyak orang-orang Yahudi itu digenosidakan sama Nazi gitu loh, di camp atau di pembunuhan massal lah seperti itu oleh kaum Nazi, oleh Hitler gitu loh. Dan mereka itu mungkin dalam benak mereka itu, kalau kita nggak seperti itu, nggak memberlakukan orang Palestina seperti itu, nanti orang Palestina memberlakukan kita seperti itu gitu loh. Ketakutan mereka pada orang Palestina itu seperti itu. Padahal tanah yang mereka dudukin itu adalah tanahnya Palestina, fix tanahnya Palestina. Cuman pada waktu itu Palestina belum memerdekakan diri. Jadi pihak Inggris menghadiahkan, setelah menang Perang Dunia Pertama, pihak Inggris menghadiahkan orang Yahudi itu sebatas tanah kecil gitu aja, sebatas tanah kecil. Karena pihak Inggris itu menghadiahkan itu, berbondong-bondonglah orang Israel, orang Yahudi khususnya, orang Yahudi di seluruh Eropa, di seluruh dunia, berbondong-bondong masuk Palestina gitu loh ceritanya. Berbondong-bondong masuk Palestina karena mereka ketakutan akan Perang Dunia Pertama yang kemarin, yang lalu. Mereka mendirikanlah ketentaraan gitu loh, ketentaraan untuk defense. Awalnya untuk defense mereka, untuk defense. Tapi karena penduduk mereka menyebar luas, menggeser orang Palestina, kejangkauan wilayahnya mereka itu, karena penduduk sudah banyak,
menggeser terus. Setelah itu mereka memerdekakan diri, gitu loh. Setelah terbentuknya militer, memerdekakan diri, membentuk suatu pemerintahan sendiri. Karena Palestina belum merdeka, didahului mereka, bisa menggeser, gitu loh. Padahal itu tanah-tanah orang Palestina asli. Karena pihak Inggris mendukung pihak Israel, senjata semuanya dari pihak Inggris pertamanya, gitu loh. Karena merasa orang Israel itu orang Yahudi dulu itu, karena merasa orang Yahudi itu di benak orang Inggris bahwa mereka itu orang-orang pintar, maka diberi ilmu tentang persenjataan, bagaimana membuat senjata, membuat bom, membuat rudal dan sebagainya. Bahkan Israel itu mempunyai nuklir, gitu loh. Jadi dengan beraninya mereka menggeser. Kenapa orang-orang itu, kenapa dewan PBB atau FIFA nggak bisa menghukum Israel? Karena Israel mempunyai kekuatan, mempunyai nuklir, dan dia itu sangat erat sama orang-orang Eropa, gitu loh. Sehingga sampai sekarang pun Dewan Keamanan PBB nggak berani mengusik Israel, karena Israel mempunyai kedekatan sama delegasinya sama Amerika, bahkan dia itu punya nuklir, gitu. Itu yang membuat Israel semakin kuat. Kalaupun orang-orang Eropa ataupun orang Inggris, kalaupun diserang sama negara-negara, pihak Israel akan membela orang-orang Inggris, begitu sebaliknya. Ya udahlah. Terima kasih kamu telah menonton channelku. Sampai ketemu lagi di channel-channel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.